sembuh dari penyakit. Karena apa yang mereka minta diberikan Yesus. Karena itulah Yesus ingin mengetahui siapa. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Itulah satu-satunya yang Shalom adik-adik. Sekali lagi, kurang semangat. Shalom adik-adik. Oke, tadi Kak Susan udah lihat yang upload tugas adik-adik Horong 2 untuk minggu lalu. Terima kasih buat semangatnya. Jangan lupa tugas hari ini dikerjain juga. Sekarang kita mau memuji Tuhan dan mendengar firman. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik, kita saat teduh sama-sama ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Selama ibadah online, jangan ada yang main handphone. Semuanya harus tetap serius, meskipun ibadahnya dari rumah. Ya, kita mau mulai dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa kembali. Sekarang hari Minggu kita mau mendengar firman Tuhan.
Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mengheningkan hati kami, mengheningkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan. Pimpin kami dengan roh-Mu, tuntunlah kami, supaya kami boleh mengenal kebenaran akan firman-Mu, dan kami cinta akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian tertulis dalam surat Roma. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian jauh firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita semua anak Tuhan kan? Ada yang bukan anak Tuhan, tunjuk tangan dulu. Ternyata semua kita anak Tuhan kan? Yang anak Tuhan tunjuk tangan. Puji Tuhan. Apa tandanya kita orang Kristen? Sebagai orang-orang yang milik Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, kalau kita baca Roma 13 tadi, di atasnya dikatakan tentang kasih. Dunia mengenal Kristus, dunia mengenal Kristen, kalau kita hidup di dalam kasih. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi adik-adik semua. Penting bagi kita hidup dalam kasih. Ini yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan sekarang sudah siang. Bangun dari tidur. Artinya begini, sekarang waktunya kita hidup dalam kasih. Nah, kenapa dikatakan udah terang hari? Mau dikatakan demikian adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau Amang ingat, kalau kita tidur nggak mungkin pakai seragam sekolah kan? Kalau tidur pakai baju apa? Namanya piyama atau baju tidur. Nah, kalau saat kita tidur, kita di malam hari tidur pakai baju piyama. Tapi kalau sudah bangun tidur, siang hari, ke sekolah ada nggak orang pakai baju tidur? Nggak ada, nggak boleh. Atau kalau saat sekolah Zoom atau daring dalam jaringan, ada nggak yang pakai baju tidur? Pasti gurunya marah. Oleh karena itu, ingatlah, saat siang kita pasti tampil rapi, sopan. Yang mau dikatakan gini, sudah saatnya anak-anak Tuhan menunjukkan kasih dalam hidupnya. Itu yang mau kita hidupi. Itulah yang namanya kalau sebagai anak terang, hiduplah dengan mengenakan pakaian terang. Pakaian senjata terang. Apa itu? Ayat 14, Yesus Kristus. Adik-adik yang kasih Tuhan, kalau kita pakai baju, kita kelihatan rapi, kita ketahuan kita mau ke gereja, berarti pakaiannya rapi. Oh, ini orang ini mau ke gereja. Kalau kita pakai pakaian supaya ketahuan bahwa kita adalah orang Kristen apa? Yaitu kasih tadi. Hidup menggunakan pakaian senjata terang, mengenakan Yesus berarti hidup dalam kebenaran, gak suka dengan kebohongan, hidup dalam perkataan baik karena mengasihi orang lain, menghidupi kebaikan, sama semua orang berbuat baik. Itu artinya kita menggunakan senjata terang. Oleh karena itu ada yang dikasih Tuhan, saatnya anak-anak Tuhan, mari lakukan banyak kebaikan, hidup dalam kasih. Dan di situ kita menunjukkan, kita sudah bangun dari tidur dan tidak terlelap lagi. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk selalu mengingat akan panggilan Tuhan. Karena kasih-Mu kami menjadi anak-anak terang.
karena kebaikan-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kami boleh menunjukkan bahwa kami hidup dalam terang, menyukai terang, dengan sopan selalu, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes! Yes! Kari Kalin sangat senang sekali masih punya kesempatan untuk bergabung di ibadah online kita kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut firman Tuhan hari ini, yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita dengarkan ada teman kalian, Ines Boru Simatupang yang akan bantu pimpin doa hari ini. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan. Berkatilah orang tua, teman, dan kakak sekolah minggu kami. Semoga corona cepat selesai dan kita bisa beribadah tatap muka langsung di gereja. Dan semoga ibadah jarak jauh ini bisa berjalan dengan lancar. Sembuhkanlah juga orang yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah ini jangan lupa ya diambil Alkitabnya. Kita mau bahas lagi tentang firman Tuhan yang tadi sudah dikhotbahkan oleh Amang Pendeta. Yuk, sudah siap Alkitabnya? Coba kakak mau lihat. Good. Nah, sekarang kita mau bahas ayat Alkitab dari kitab Roma pasal ke-13 ayat 11 sampai 14. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak kitab Roma itu terdapat di perjanjian apa sih? Ya, perjanjian baru. Nah, kitab Roma ini adalah tulisan dari surat Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul ya yang suka menyebarkan firman Tuhan, suka mengingatkan saudara-saudaranya tapi lewat surat. Jadi, selain ke daerah Roma, Paulus juga mengirimkan banyak surat ke daerah-daerah lain ya. Ada ke daerah Galatia, Efesus, Titus, Filemon, Ibrani, dan banyak lagi. Kalian bisa lihat di perjanjian baru ada di situ semua kitab-kitab tempat di mana Paulus mengirimkan surat-surat ya tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, di ayat 11 sampai 14 tadi kita sudah dengar ya penjelasan dari Amang Pendeta ya. Di ayat 11 di mana bunyinya, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya
tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, adik-adik, di ayat 11 ini lewat surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, Rasul Paulus juga ingin mengingatkan kita, kakak, adik, mama, papa, dan semua orang untuk bangun. Bangun dari mana? Memang sih kita setiap pagi bangun pagi ya, tapi bukan itu. Maksudnya adalah di sini bangun, sadar, dan siaga. Siaga untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kita sudah dapat anugerah keselamatan. Tuhan Yesus ingin selain kita mendapat anugerah keselamatan, kita juga menjadi pelaku-pelaku firman atau pelaku-pelaku perbuatan yang baik. Nah, jadi sudah saatnya nih kita tidak boleh terlena lagi, kita tidak boleh malas-malesan lagi. Kalau kita tahu memang kita harus berbuat baik, berbuatlah yang baik. Oke? Lalu di ayat 12 juga dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, di ayat 12 kita juga diingatkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa saja sih Kak? Contohnya perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Nih, satu nih. Kalau kita kadang-kadang masih suka bohong, atau kita kadang-kadang masih suka mau menang sendiri, atau kita kadang-kadang masih sombong, gak mau kalah sama yang lainnya, maunya kita terus yang menang. Atau juga perbuatan gelap yang lainnya nih, gampang marah, gampang emosi, terus akhirnya berkata-kata kasar dan menyakiti sesama kita. Nah, adik-adik, ini semua berkaitan loh. Ayat 11 kita diingatkan kita untuk sadar, dan ayat ke-12 kita diingatkan juga untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, pergunakanlah senjata terang. Nah, sudah selayaknya bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, lanjut. Kita masuk ke ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nih, ingat gak lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Ini juga berkaitan ya dari ayat 11, 12, dan 13. Tuhan Yesus ingin kita hidup dengan sopan. Ya, tadi di ayat 12 sudah ditinggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, sekarang masuk ke ayat 13, kita harus berlaku sopan, harus ramah, ya, harus sopan sama orang yang lebih tua, sama mama papa, sama tulang, sama opung, sama kakak, ya, harus sopan. Terus yang ketiga, harus menghargai atau respect, ya, kita nggak boleh asal-asalan lagi memperlakukan orang, ya, karena kita sudah terima keselamatan. Terus Tuhan juga ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita sudah tinggalkan sikap-sikap jelek kita, ya, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ya, lakukan perbuatan yang sopan, ya. Adik-adik percaya nggak kalau kita bisa melakukan itu semua, kita bisa mengurangi sifat-sifat jahat kita tanggalkan sifat-sifat jahat kita, terus kita berubah menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang sopan. Tuhan juga pasti akan melimpahkan berkatnya untuk kita, ya. Nah, jadi segala hal yang tidak Tuhan inginkan sudah selayaknya kita tidak lakukan lagi, ya. Nah, lalu yang terakhir kita masuk ke ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah lagi merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi
sebagai di penghujung ayat yang kita pelajari hari ini, Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai senjata terang. Maksudnya apa, Kak? Memang kita tuh sebenarnya tidak mudah untuk melakukan semua itu. Sebenarnya tidak mudah untuk menanggalkan kejahatan. Sebenarnya tidak mudah untuk selalu berbuat sopan. Tapi Tuhan Yesus menjamin apabila kita berserah kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti akan berikan hikmatnya, Tuhan pasti akan berikan kekuatannya, sehingga lewat senjata terang, lewat perbuatan-perbuatan terang, ya, lewat perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Oke? Adik-adik, setelah ini kakak akan putarkan satu video refleksi yang bisa kalian lihat, dan semoga lewat video ini kalian juga bisa belajar sesuatu ya. Yuk, selamat menyimak. Bagaimana adik-adik? Videonya seru? Kakak berharap dengan video yang tadi baru ditayangkan, kalian juga bisa belajar sesuatu dari situ. Ya. Nah, di penghujung sesi ini kita akan menutup dengan doa. Kalian boleh ikutin kakak, lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah memberikan kami firman-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa kami diingatkan untuk hidup dengan sopan. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menjadikan Engkau sebagai terang kami. Tuhan Yesus Kristus, sertai kami senantiasa ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kasih
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.